Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Marana Jayanti, NPM 5021037 dari kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari telaah kurikulum, fungsi, prinsip-prinsip, dan tujuan dari telaah kurikulum. Menurut KBBI, telaah yaitu artinya penyelidikan, kajian, pemeriksaan, dan penelitian. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat bencana berkaitan dengan tujuan, isi, bahan ajar, dan cara yang digunakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan nasional. Yang selanjutnya, telaah kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penelitian, kegiatan mengajar, dan perbedaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum di sekolah. Adapun prinsip-prinsip dari telaah kurikulum yaitu prinsip umum. Prinsip umum ini terdiri dari 5, yaitu prinsip relevansi, memiliki makna yang sesuai atau serasi. Yang kedua, prinsip fleksibilitas, kurikulum yang berisi hal-hal yang solid, tetapi dalam implementasinya dimungkinkan untuk penyesuaian berdasarkan kondisi regional. Yang ketiga, prinsip kontinuitas. Yang keempat, prinsip efisiensi. Dan yang kelima, prinsip efektivitas. Dan yang kedua, yaitu prinsip khusus. Prinsip khusus dalam telaah kurikulum ini ada 5 juga, yaitu yang pertama, prinsip penentuan tujuan pendidikan. Dan yang kedua, prinsip pemilihan isi pendidikan atau kurikulum. Yang ketiga, prinsip pemilihan proses belajar mengajar. Dan yang keempat, prinsip pemilihan media dan alat pengajaran. Dan yang kelima, prinsip berkenaan dengan penilaian dalam peserta didik. Bagi peserta didik, fungsi kurikulum adalah sebagai sarana untuk mengukur kemampuan diri dalam konsumsi pendidikannya. Hal ini berkaitan juga dengan pengajaran target-target yang membuat peserta didik dapat mudah memahami berbagai materi ataupun melaksanakan proses pembelajaran setiap hari dengan mudah. Tujuan dari telaah kurikulum yaitu yang pertama, dapat menjadi pedoman untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil kegiatan pembelajaran. Dan yang kedua, dapat memberikan pemahaman kepada pembisnis atau guru dalam menjalankan pekerjaannya. Dan yang ketiga, dapat mendorong untuk lebih kreatif dan penyelenggarakan program pendidikan. Dan yang berikutnya, dapat membantu dan mendukung pengajaran supaya lebih baik lagi. Yang berikutnya, dapat mendorong sekolah untuk menyukseskan penyelenggarakan pendidikan atau KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dan selanjutnya, dapat memberikan peluang bagi sekolah plus untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir, yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan program pendidikan. Apa sih dari relevansi itu? Di sini saya akan menjelaskan arti relevansi, yaitu bahwa sebuah kurikulum harus relevan dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi atau iptek, sehingga para siswa mempelajari iptek dengan benar-benar terbaru yang memungkinkan mereka memiliki wawasan dan pemikiran yang sejalan dengan perkembangan zaman. Masalah dalam relevansi itu saja. Masalahnya bisa dilihat dari materi tersebut, contoh masalah relevansi dalam pendidikan. Itulah materi dari saya. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.